밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarah Deborah Syaloho dengan NIM 7232443006 dari kelas Pendidikan Bisnis A, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Saya Dina Rindiani dengan NIM 7231143004 dari Prodi Pendidikan Bisnis A, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Nah, jadi kami bertiga akan mengajak kalian memahami sedikit tentang seputar evolusi manajemen. Nah, jadi evolusi merupakan perubahan secara bertahap, sementara manajemen adalah proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan sumber daya manusia sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya evolusi manajemen adalah proses pengorganisasian, pengelolaan sumber daya manusia sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan yang dilakukan secara bertahap. Oh iya guys, kalian mau tahu gak sih mengenai sejarah perkembangan ilmu manajemen? Nah, jadi ilmu manajemen mempunyai sejarah perkembangan sendiri seperti ilmu-ilmu lain melalui berbagai pendekatan dan teori manajemen. Para ahli berusaha mendefinisikan tugas manajer. Di dalam ilmu manajemen dikenal 3 aliran yang masing-masing berusaha membantu manajer untuk memahami dan memimpin organisasi serta mengatasi masalahnya, yaitu yang pertama ada aliran klasik atau disebut juga dengan classical school. Aliran ini mempunyai 2 cabang yaitu manajemen ilmiah dan teori organisasi klasik. Buat teman-teman yang mau tahu, manajemen ilmiah merupakan penggunaan metode ilmiah untuk menentukan cara terbaik dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Dan beberapa tokoh dalam aliran ini yaitu yang pertama ada Frederick W. Taylor pada tahun 1856 sampai dengan 1915. Yang kedua ada Henry L. Gantt pada tahun 1861 sampai dengan 1919. Yang ketiga ada Frank B. dan William M. Gilbert pada tahun 1868 sampai dengan 1924 dan 1878 sampai dengan 1972. Nah, aliran klasik setelah manajemen ilmiah yaitu teori organisasi klasik. Jadi, teori ini adalah teori yang berasumsi bahwasanya organisasi selalu memiliki susunan yang rasional dan logis, baik secara ekonomis maupun pencapaian efisiensi. Dengan kata lain, bagi teori organisasi klasik, rasionalitas, efisiensi, dan keuntungan ekonomis adalah tujuan organisasi. Beberapa tokoh yang berada pada aliran ini yaitu yang pertama ada Henry Fayol pada tahun 1841 sampai dengan 1925. Yang kedua ada James D. Money. Yang ketiga ada Mary Parker Follett pada tahun 1868 sampai dengan 1933. Dan yang terakhir ada Chester L. Barnard pada tahun 1886 sampai dengan 1961. Oke, kemudian kita masuk pada aliran kedua yaitu aliran perilaku atau disebut juga dengan behavior school. Pada aliran perilaku berkembang sebab aliran klasik dipandang tidak benar-benar membantu pencapaian efisiensi produksi dan keserasian tempat kerja. Oleh karena itu, dicari upaya untuk membantu manajer mengatasi masalah organisasi melalui sisi perilaku karyawan. Dan tokoh-tokoh yang ada dalam aliran ini yaitu yang pertama ada Hugo Mansterberg pada tahun 1863 sampai dengan 1919. Yang kedua ada Elton Mayo pada tahun 1880 sampai dengan 1949. Dan yang terakhir nih, jadi aliran yang terakhir adalah aliran ilmu manajemen atau disebut juga dengan Management Science School. Pada aliran ini mengembangkan prosedur penelitian operasional atau operational research dalam menghadapi masalah organisasi. Prosedur yang digunakan dimulai dari analisis masalah hingga dengan susunan kegiatan untuk mengatasi masalah tersebut. Beberapa sumbangan aliran ini, yang pertama ada prinsipnya, diterapkan dalam pemecahan masalah di banyak organisasi besar. Yang kedua dalam bagian teknik. Teknik manajemen ilmiah digunakan pada berbagai kegiatan seperti penyusunan anggaran, arus ruang, jadwal produksi, pengembangan produk, perencanaan tenaga kerja, dan lain-lain. Yang ketiga, mencoba memecahkan masalah dengan cara meninjaunya dari berbagai ilmu atau interdisipliner.
Dan yang terakhir ada memecahkan masalah secara matematis. Lanjut ke materi manajemen kontemporer. Manajemen kontemporer adalah pendekatan modern untuk mengawasi bisnis dan melibatkan aktivitas seperti perencanaan, pengambilan keputusan, dan pemantauan. Praktik ini berupaya menetapkan tujuan yang selaras dengan kepentingan pemangku, kepentingan mulai dari investor tradisional hingga karyawan dan pelanggan. Tim manajemen kontemporer mengandalkan evaluasi mereka terhadap perilaku manusia dan faktor lingkungan untuk menciptakan ruang kerja yang efisien dan terorganisir. Hal yang mendasari teori manajemen kontemporer. Yang mendasari munculnya teori manajemen kontemporer yaitu yang pertama perkembangan zaman yang disertai dengan perkembangan sistem, hubungan manusia yang baru, dan pendekatan situasional. Kontemporer adalah hal yang membuat tugas manajemen begitu menarik, yaitu sejumlah tantangan baru. Ini meliputi tahapan pengidentifikasian dan pembahasan secara singkat mengenai sejumlah tantangan kontemporer yang menghadang semua manajer pada saat ini, yaitu yang pertama ada globalisasi bisnis, yang kedua ada kualitas dan produktivitas, yang ketiga ada kepemilikan, yang keempat ada etika dan tanggung jawab sosial, dan yang kelima ada keragaman tenaga kerja. Materi selanjutnya itu ada aliran manajemen modern. Manajemen modern adalah manajemen yang mengintegrasikan unsur manusia, peralatan atau teknologi, dan lingkungan, di mana kunci keberhasilannya terletak pada unsur manusia. Sedangkan manajemen tradisional menerapkan hierarki vertikal yang fokus tanggung jawab bawahan kepada atasan. Tokoh pelopor manajemen modern. Tokoh pelopornya adalah yang pertama itu ada Abraham Maslow, hierarki kebutuhan. Yang kedua ada Douglas McGregor, teori X dan Y. Yang ketiga ada Frederick Herzberg, itu ada teori motivasi higienis. Yang keempat ada Robert Black and Jane Mouton, itu ada 5 gaya kepemimpinan dan managerial grid. Yang kelima ada Rensis Likert, 4 sistem manajemen. Yang keenam ada Fred Fiedler atau pendekatan kontingensi pada studi kepemimpinan.